Keluar, kamu bikin malu. Suami dan mertuaku menyeretku paksa dari pesta peresmian hotel baru mereka. Tapi langkah kami terhenti saat direktur berteriak. Berhenti, kalian tahu siapa yang kalian usir? Suami dan mertua langsung panik. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Jemari Yunita bergetar sedikit saat dia merapikan lipatan gaun berbahan katun satin berwarna kuning yang melekat di tubuhnya. Gaun itu tidak buruk, sebenarnya. Potongannya sederhana, tanpa payet yang berkilauan atau rendah-rendah mahal yang menjuntai heboh. Namun, di dalam kamar tidur utama yang luas dengan penerangan lampu gantung kristal yang temaram ini, kesederhanaan gaun itu mendadak terasa seperti sebuah dosa besar. Yunita menatap pantulan dirinya di cermin besar berbingkai ukiran kayu jati berlapis emas. Wajahnya dipoles riasan tipis, alami, dan tidak berlebihan. Dia hanya ingin terlihat pantas, bukan menonjol. Dia hanya ingin menghormati suaminya. Suara langkah kaki yang berat dan tergesa-gesa terdengar dari arah koridor, memecah keheningan malam yang melelahkan. Pintu kamar terbuka dengan sentakan kasar, menampilkan sosok Adrian yang sudah tampil sangat rapi. Setelan jas hitam buatan perancang busana ternama membungkus tubuh tegapnya dengan sempurna. Dasi sewarna perak melingkar di lehernya, memberikan kesan seorang pria sukses, mapan, dan penuh percaya diri. Pria itu sedang mengancingkan jam tangan mewahnya ketika matanya beralih menatap Yunita. Seketika, kerutan dalam muncul di dahi Adrian. Tatapannya yang semula dingin berubah menjadi kombinasi antara kejengkelan dan rasa malu yang mendalam. Dia menghentikan gerakan tangannya, lalu berjalan mendekati Yunita dengan langkah yang mengintimidasi. Hanya itu pakaian yang akan kamu kenakan ke acara peresmian malam ini, Yunita? Suara Adrian terdengar rendah, namun syarat akan cemoohan yang tajam. Setajam sembilu yang siap menggores harga diri istrinya sendiri. Yunita membalikan badannya perlahan, mencoba mempertahankan senyum lembut di bibirnya meskipun dadanya mulai terasa sesak. Aku pikir ini sudah cukup rapi, Mas. Bahannya nyaman dan warnanya juga formal. Ini acara peresmian hotel baru keluargamu, aku tidak ingin mengalihkan perhatian dari acara utama. Adrian mendengus remeh, sebuah tawa sinis lolos dari celah bibirnya yang kaku. Dia berjalan memutar Yunita, memandangi istrinya dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan pandangan menilai yang sangat merendahkan. Cukup rapi katanya, Yunita, sadarlah, ini bukan acara makan malam di warung pinggir jalan. Ini adalah malam peresmian hotel bintang 5 yang akan dihadiri oleh ratusan pengusaha kelas atas, pejabat pemerintahan, dan para pemegang saham penting. Kamu mau membuatku menanggung malu di depan rekan-rekan bisnisku dengan penampilan seperti pelayan toko ini? Kata-kata itu menghantam jantung Yunita dengan telak. Pelayan toko. Kalimat itu terus diulang-ulang secara tidak langsung sejak mereka menikah 3 tahun yang lalu. Adrian selalu menganggap Yunita hanyalah seorang wanita yatim piatu dari kalangan biasa yang beruntung bisa dinikahi oleh pria terhormat sepertinya. Adrian tidak pernah tahu, atau lebih tepatnya tidak pernah mau peduli, tentang siapa sebenarnya wanita yang tidur di ranjang yang sama dengannya setiap malam. Mas, pakaian tidak menentukan siapa kita di dalam acara seperti itu. Lirih Yunita, mencoba membela diri dengan nada suara yang tetap terjaga. Dia tidak ingin memicu pertengkaran yang lebih besar malam ini. Aku datang untuk mendukungmu. Untuk berdiri di sampingmu sebagai istrimu. Mendukungku? Adrian melangkah maju hingga jarak di antara mereka mengikis habis. Dia menunduk, menatap Yunita dengan mata yang berkilat penuh amarah. Kalau kamu benar-benar ingin mendukungku, carilah gaun yang harganya ratusan juta rupiah. Pakai perhiasan berlian yang mencolok agar orang-orang tahu suamimu ini pria yang sukses. Tapi lihat dirimu sekarang, kamu terlihat sangat menyedihkan. Ibu bahkan sudah memperingatkanku sejak awal agar tidak usah mengajakmu. Ibu tahu kamu hanya akan merusak reputasi keluarga kita dengan selera kampunganmu itu. Setiap kata yang keluar dari mulut Adrian bagaikan paku yang ditancapkan paksa ke dalam hati Yunita. Sakit? Namun Yunita sudah terlalu terbiasa menahan rasa sakit itu. Selama 3 tahun ini,
Dia memilih untuk menyembunyikan identitas aslinya. Dia ingin dicintai apa adanya, bukan karena harta berlimpah yang ada di belakang namanya. Dia ingin melihat apakah Adrian adalah pria yang tulus. Namun, malam demi malam yang berlalu hanya menyisakan kekecewaan yang menumpuk. Adrian berubah total setelah mereka menikah. Sifat aslinya yang arogan, haus akan pengakuan sosial, dan gila hormat mulai keluar ke permukaan tanpa bisa dibendung lagi. Jika kamu merasa aku hanya akan membuatmu malu, mengapa kamu tidak mengatakannya sejak kemarin, Mas? Tanya Yunita dengan suara yang mulai bergetar, menahan air mata yang mendesak ingin keluar. Aku bisa memilih untuk tinggal di rumah. Aku tidak perlu memaksakan diri hadir jika keberadaanku hanya menjadi beban bagimu. Adrian memutar bola matanya dengan ekspresi jengah yang luar biasa. Dia berbalik memunggungi Yunita, mengambil dompet dan ponselnya yang tergeletak di atas meja rias dengan sentakan kasar. Sudahlah, tidak usah berlagak seperti korban di sini. Sekarang sudah terlambat untuk berganti pakaian. Mobil jemputan sudah menunggu di bawah. Tapi ingat satu hal, Yunita. Adrian berbalik lagi, menunjuk wajah Yunita dengan jari telunjuknya dengan tatapan penuh ancaman yang sangat dingin. Saat kita sampai di hotel nanti, jangan pernah jauh-jauh dari sudut ruangan. Jangan bertingkah sok akrab dengan tamu-tamu penting, dan jangan pernah membuat gerakan bodoh yang memancing perhatian media. Tetaplah berada di tempat yang sepi dan tidak terlihat. Aku tidak ingin ada orang yang tahu bahwa wanita berpenampilan murah di sudut ruangan adalah istri dari seorang Adrian. Setelah menumpahkan seluruh racun dalam hatinya, Adrian melangkah pergi tanpa memedulikan bagaimana perasaan Yunita. Pintu kamar kembali ditutup dengan bantingan keras yang menggema di seluruh ruangan, menyisakan kesunyian yang mencekam sekaligus menyakitkan. Yunita mengembuskan napas panjang yang terasa sangat berat di dadanya. Dia berbalik menghadap cermin sekali lagi. Air mata yang sempat menggenang di sudut matanya diseka dengan perlahan menggunakan ujung jarinya, memastikan riasan tipisnya tidak rusak. Dia tidak menangis karena lemah. Dia menangis karena meratapi betapa butanya dia selama ini, mengorbankan kebahagiaannya demi pria yang sama sekali tidak menghargai keberadaannya sebagai seorang manusia, apalagi sebagai seorang istri. Yunita tersenyum, namun kali ini bukan senyuman lembut penuh kepasrahan yang biasa dia tunjukkan. Itu adalah senyuman dingin, sebuah senyuman yang menyembunyikan kekuatan besar yang selama ini terkunci rapat di dalam diri dan silsilah keluarganya. Dia tahu betul bahwa hotel megah berlantai 25 yang akan diresmikan malam ini tidak akan pernah ada tanpa tanda tangannya. Keluarga Adrian menyangka mereka berhasil membangun kerajaan bisnis itu berkat kehebatan kerjasama dan pinjaman bank yang besar. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa bank yang memberikan kucuran dana segar tak terbatas itu adalah bank yang seluruh saham mayoritasnya dimiliki oleh keluarga besar Yunita. 90% dari seluruh total biaya pembangunan mega proyek itu berasal dari pundi-pundi kekayaan yang diwariskan kepadanya sebagai pewaris tunggal. Kamu ingin aku tetap berada di sudut ruangan dan tidak terlihat, Mas? Bisik Yunita pada pantulan dirinya sendiri di cermin. Suaranya kini terdengar begitu tenang, namun memiliki ketegasan yang mutlak. Mari kita lihat, seberapa lama kamu bisa mempertahankan keangkuhanmu itu saat tirai kebenaran akhirnya dibuka. Yunita mengambil tas tangan kecilnya yang juga sangat sederhana, lalu melangkah keluar dari kamar dengan kepala tegak. Malam ini akan menjadi malam yang sangat panjang. Malam di mana semua kepalsuan, kesombongan, dan penghinaan egois dari keluarga suaminya akan menemui ujung jalan yang sangat terjal. Dengan langkah yang anggun namun pasti, Yunita berjalan menuju takdir yang sudah menantinya di bawah gemerlap lampu ballroom hotel baru tersebut. Di dalam mobil mewah yang membawa mereka membelah jalanan kota yang padat, keheningan membeku di antara keduanya. Adrian sibuk memeriksa berkas-berkas digital di tablet pintarnya, sesekali menghubungi asistennya untuk memastikan susunan acara berjalan tanpa celah. Wajahnya tampak tegang, cerminan dari ambisi besar yang sedang dipertaruhkan malam ini. Baginya, peresmian hotel ini adalah tiket emas untuk masuk ke dalam lingkaran elit pengusaha papan atas nasional. Dia tidak boleh gagal, dan dia tidak akan membiarkan apapun, atau siapapun, menjadi batu sandungan bagi ambisinya. Sementara itu, Yunita memilih menatap keluar jendela. Kerlip lampu-lampu jalanan tercermin di matanya yang bening. Pikirannya melayang kembali ke masa 3 tahun lalu, ketika dia memutuskan untuk menerima lamaran Adrian dengan sebuah syarat tersembunyi yang dia sepakati bersama pengacara keluarganya. Menyembunyikan seluruh aset dan nama besarnya sampai waktu yang tepat. Saat itu,
Dia mengira Adrian adalah pelabuhan terakhir yang tulus, pria yang mencintainya tanpa melihat latar belakang ekonomi. Betapa kelirunya dugaan itu. Seiring berjalannya waktu, topeng kesopanan Adrian mengelupas, digantikan oleh sifat asli yang materialistis dan mudah dipengaruhi oleh ibunya yang berhati culas. Mobil akhirnya melambat saat memasuki kawasan megaproyek yang megah. Dari kejauhan, bangunan hotel berarsitektur modern dengan balutan dinding kaca reflektif itu berdiri dengan sangat angkuh, menantang langit malam. Ratusan lampu sorot berwarna-warni menembus awan, sementara karpet merah panjang membentang dari lobi utama hingga ke area drop-off. Puluhan wartawan dari berbagai media cetak dan elektronik sudah bersiap dengan kamera mereka, mengabadikan setiap tamu penting yang turun dari kendaraan mewah mereka. Adrian merapikan jasnya sekali lagi, lalu menoleh ke arah Yunita dengan pandangan yang penuh peringatan. Ingat kata-kataku tadi. Begitu turun, berjalanlah 2 langkah di belakangku. Jangan bicara kecuali ditanya, dan setelah kita melewati area pers, cari tempat tersembunyi di dalam. Jangan merusak malam besarku. Yunita tidak menjawab. Dia hanya mengangguk pelan, menyembunyikan senyum tipis yang syarat akan arti tersembunyi. Saat pintu mobil dibuka oleh petugas hotel yang berseragam rapi, Adrian langsung keluar dengan senyuman lebar yang penuh pesona, melambaikan tangan ke arah kamera yang langsung menyambutnya dengan kilatan lampu kilat yang bertubi-tubi. Dia melangkah dengan penuh percaya diri, seolah dialah raja tunggal malam ini. Di belakangnya, dengan langkah tenang dan anggun, Yunita mengikuti, melangkah masuk ke dalam sangkar emas yang sebentar lagi akan berbalik mengurung kesombongan suaminya sendiri. Langkah kaki Yunita terasa begitu tenang saat sepatu tumit rendahnya menyentuh lantai marmer putih yang berkilau sempurna di lobi utama. Pantulan lampu kristal yang menggantung megah di langit-langit lobi menciptakan ilusi seolah semua orang sedang berjalan di atas hamparan berlian cair. Udara di dalam ruangan itu syarat akan aroma wewangian mahal, berbaur dengan denting halus gelas-gelas kristal dan gumaman obrolan dari para tamu kelas atas. Di depannya, Adrian melangkah dengan dada membusung, senyumnya terkembang lebar menyapa setiap kolega bisnis yang berpapasan dengannya. Pria itu sesekali berhenti untuk menjabat tangan beberapa pria parubaya bertubuh tambun yang mengenakan setelan jas khusus, tertawa terbahak-bahak pada lelucon bisnis yang sebenarnya tidak lucu sama sekali. Setiap kali Adrian berhenti, Yunita dengan patuh berdiri 2 langkah di belakangnya, persis seperti yang diperintahkan. Beberapa mata mulai melirik ke arah Yunita. Tatapan mereka penuh dengan rasa ingin tahu yang berubah cepat menjadi kilatan meremehkan setelah menilai penampilannya yang terlalu bersahaja di antara gaun-gaun malam bertabur permata seharga ratusan juta rupiah. Adrian sama sekali tidak berniat mengenalkan Yunita kepada siapapun. Bagi Adrian, keberadaan istrinya malam ini tak lebih dari sekadar bayangan yang tidak diinginkan, sebuah kewajiban hukum yang terpaksa dia bawa demi menjaga citra bahwa dia adalah seorang pria keluarga yang mapan. Dari arah kerumunan, sesosok wanita parubaya dengan gaun berwarna ungu tua yang mencolok berjalan mendekat. Rambutnya disanggul tinggi, dihiasi tusuk konde berlapis emas, sementara leher dan pergelangan tangannya dipenuhi oleh perhiasan berlian yang berkilau berlebihan. Wanita itu adalah Ratna, ibu mertua Yunita. Senyum Ratna yang semula merekah lebar saat menatap putranya, langsung lenyap seketika begitu pandangannya jatuh pada sosok Yunita yang berdiri di belakang Adrian. "Adrian, anakku yang hebat." Ratna berseru dengan suara yang sengaja dikeraskan, memeluk putranya dengan penuh kebanggaan sebelum melepaskannya dan menatap Yunita dengan dahi berkerut dalam. "Astaga, Adrian. Jadi kamu benar-benar membawa wanita ini? Ibu pikir kamu sudah mendengarkan nasihat ibu untuk meninggalkannya di rumah saja." Adrian mengembuskan napas pendek, melirik Yunita dengan tatapan jengkel yang tidak disembunyikan sama sekali. "Sudahlah, Bu." Dia bersikeras ingin ikut. Lagi pula, mobil jemputan terlanjur menjemput kami bersama. "Ibu tenang saja, aku sudah memperingatkannya untuk tidak bertingkah macam-macam malam ini." Ratna mendengus, melangkah mendekati Yunita hingga aroma parfumnya yang menyengat menusuk indera penciuman Yunita. Ratna menatap gaun katun satin biru tua milik menantunya dengan pandangan yang sangat jijik, seolah-olah gaun itu adalah kain loak yang tidak layak berada di dalam hotel bintang 5 mereka. "Lihatlah dirimu, Yunita. Ibu benar-benar tidak habis pikir dari mana kamu mendapatkan keberanian untuk datang ke tempat semegah ini dengan pakaian seperti itu. Apakah kamu sengaja ingin mempermalukan nama baik keluarga kami di depan para kolega terhormat? Bahkan pelayan yang mengantarkan minuman malam ini berpakaian jauh lebih mewah daripada menantu keluarga grup Aditama." Yunita mengepalkan jemarinya di dalam tas tangan kecilnya,
merasakan dorongan emosi yang mulai mengusik ketenangannya. Namun, dia menarik napas dalam-dalam, menatap mata ibu mertuanya dengan pandangan yang tetap jernih dan tenang. "Selamat malam, Ibu. Saya datang malam ini hanya untuk menghadiri undangan peresmian hotel baru keluarga. Saya rasa pakaian saya sopan dan tidak melanggar aturan apapun." Sopan? Di dunia kami, kesederhanaan yang berlebihan seperti ini adalah sebuah penghinaan terhadap kasta acara, Yunita. Ratna berbisik tajam, matanya berkilat penuh kebencian. "Kamu itu tidak punya latar belakang, tidak punya koneksi, dan tidak punya kontribusi apapun untuk kesuksesan anakku. Hotel berlantai 25 yang megah ini adalah bukti kerja keras Adrian dan kejayaan keluarga kami. Kamu hanya menumpang hidup dan menikmati fasilitas yang tidak seharusnya menjadi milikmu. Jadi, tahu dirilah sedikit." Adrian yang mendengar perdebatan itu tidak membela istrinya sama sekali. Dia justru mendekat dan mencengkeram lengan atas Yunita dengan cukup kuat, memberikan tekanan yang menyakitkan. "Cukup, Yunita. Jangan membantah ucapan ibu. Apa yang dikatakan ibu itu benar. Sekarang, cepat pergi dari area lobi utama ini. Cari sudut ruangan yang sepi di dekat panggung belakang atau area luar. Jangan berdiri di sini dan merusak pemandangan para investor penting yang akan segera tiba." Cengkeraman tangan Adrian terasa dingin dan mati rasa di kulit Yunita, namun rasa sakit di hatinya sudah berubah menjadi dinding es yang membeku tebal. Yunita menepis tangan Adrian dengan gerakan yang sangat halus namun tegas, membuat suaminya sedikit terkejut dengan penolakan tersebut. Yunita menatap Adrian tepat di manik matanya, sebuah tatapan yang belum pernah Adrian lihat sebelumnya selama 3 tahun pernikahan mereka, sebuah tatapan yang penuh dengan otoritas tersembunyi yang sangat pekat. "Baiklah, Mas. Aku akan pergi ke tempat yang tidak akan mengganggu pemandanganmu," ucap Yunita dengan nada suara yang sangat datar, hampir tanpa emosi. "Aku berharap acaramu malam ini berjalan dengan sangat lancar, tanpa ada kejutan yang tidak kamu inginkan." Ratna mencibir mendengar ucapan Yunita, mengibaskan tangannya di udara seolah-olah sedang mengusir seekor lalat yang mengganggu. "Pergilah cepat. Dan ingat, jangan menyentuh makanan prasmanan utama sebelum para tamu VVIP selesai. Kami tidak ingin ada piring yang kotor karena kelakuan tidak berpendidikanmu." Yunita tidak membalas lagi. Dia berbalik dengan anggun, membiarkan kain gaun biru tuanya berayun lembut mengikuti gerakan langkah kakinya yang mantap. Dia berjalan membelah kerumunan orang-orang kaya yang sibuk pamer perhiasan dan pencapaian semu. Langkahnya membawa Yunita menuju area sudut ballroom yang sedikit lebih gelap, dekat dengan pilar marmer besar yang membatasi ruang utama dengan pintu keluar darurat. Tempat itu sepi. Hanya ada beberapa pelayan yang sesekali lewat membawa nampan berisi gelas-gelas minuman beralkohol. Dari sudut yang terasing itu, Yunita mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru ruangan. Dia melihat logo besar hotel yang terpahat indah di dinding utama panggung, sebuah logo yang dilapisi emas murni. Di bawah logo itu, tertera nama besar keluarga suaminya dengan ukuran yang sangat mencolok. Yunita tersenyum getir di dalam hati. Mereka sangat bangga dengan dinding-dinding megah ini. Mereka sangat congkak dengan tiang-tiang kokoh yang menopang atap bangunan ini. Mereka benar-benar mengira bahwa semua kemewahan ini adalah hasil dari kehebatan otak bisnis Adrian yang diagung-agungkan. Yunita meraba tas tangannya, mengambil ponsel pintarnya yang bermerek sederhana. Dia membuka sebuah aplikasi pesan terenkripsi dan mengetik sebuah pesan singkat kepada seseorang yang sejak sore tadi terus memantau pergerakannya dari luar ruangan. Semua posisi sudah sesuai rencana. Biarkan mereka menikmati puncak kejayaan mereka untuk beberapa menit lagi. Hubungi direktur acara, katakan padanya bahwa saya sudah berada di dalam ruangan. Setelah mengirimkan pesan tersebut, Yunita memasukkan kembali ponselnya. Dia menyandarkan punggungnya pada pilar marmer yang dingin, melipat kedua tangannya di depan dada. Matanya kembali terkunci pada sosok Adrian dan Ratna yang kini sedang sibuk menyambut kedatangan seorang pejabat daerah di pintu masuk utama dengan membungkuk penuh hormat yang terkesan menjilat. Yunita tahu, sebentar lagi peresmian akan dimulai. Dan dia akan menyaksikan dari sudut yang gelap ini, bagaimana keangkuhan yang dibangun di atas fondasi kebohongan akan runtuh berkeping-keping saat kebenaran tentang siapa pemilik asli 90% saham hotel ini diletakkan tepat di depan wajah mereka. Alunan musik klasik dari kelompok pemain biola di sudut panggung utama mulai berganti menjadi melodi yang lebih formal dan megah, menandakan bahwa acara inti akan segera dimulai. Para tamu undangan perlahan bergerak meninggalkan lobi, mengalir masuk memenuhi area ballroom utama yang luasnya luar biasa. Di tengah ruangan,
Barisan kursi beludru merah tertata rapi menghadap ke panggung besar yang dihiasi dekorasi bunga-bunga segar impor berharga fantastis. Bau kemewahan semakin pekat, mengaburkan kenyataan bahwa di balik semua kemegahan ini, ada hati seorang istri yang baru saja diinjak-injak tanpa ampun. Yunita tetap bergeming di posisinya, berdiri bersandar pada pilar marmer besar di sudut ruangan yang remang. Dari tempatnya terasing, dia bisa melihat dengan sangat jelas bagaimana Adrian berjalan mondar-mandir di barisan kursi terdepan. Suaminya itu tampak sangat sibuk, mengarahkan beberapa staf protokol dengan gerakan tangan yang tegas dan penuh otoritas. Di sampingnya, Ratna terus menebar senyum kepada setiap wanita sosialita yang lewat, sesekali memamerkan gelang berlian barunya dengan gerakan tangan yang sengaja dibuat berlebihan. Mereka berdua tampak seperti penguasa jagat raya malam ini, dikelilingi oleh lampu-lampu sorot yang terus mengikuti kemanapun mereka melangkah. Tidak lama kemudian, pembawa acara naik atas panggung dengan suara baritonnya yang menggema melalui sistem suara kelas atas. Kalimat-kalimat pujian mulai mengalir, mengagungkan keberhasilan keluarga Aditama dalam membangun salah satu mahakarya arsitektur perhotelan terbaik tahun ini. Adrian dipanggil untuk berdiri, memberikan penghormatan kepada para hadirin. Tepuk tangan riuh bergemuruh di seluruh penjuru ballroom. Pria itu membungkuk dalam, senyum keangkuhannya merekah begitu lebar hingga matanya menyipit. Di atas panggung, slide presentasi besar menampilkan grafik pertumbuhan bisnis dan sejarah pembangunan hotel yang diklaim sebagai pencapaian murni dari tangan dingin seorang Adrian. Yunita menyaksikan semua itu dengan tatapan yang sangat datar. Dadanya tidak lagi bergejolak oleh rasa sakit, melainkan telah digantikan oleh rasa hambar yang mendalam. Dia mengingat bagaimana 6 bulan lalu, Adrian pulang ke rumah dengan wajah frustrasi karena bank hampir menolak proposal pinjaman tambahannya akibat rasio utang yang terlalu tinggi. Malam itu, Adrian menyalahkannya, mengutuk nasibnya yang memiliki istri mandul secara finansial karena tidak bisa memberikan modal dari keluarga yang kaya raya. Adrian tidak pernah tahu bahwa malam itu juga, Yunita menelepon sekretaris pribadinya, memerintahkan bank silsilah keluarganya untuk meloloskan dana segar senilai ratusan miliar rupiah tanpa jaminan tambahan, hanya agar suaminya tidak jatuh miskin dan kehilangan muka. Lihatlah dirimu, berdiri di sini seperti hantu kelaparan. Sebuah suara ketus tiba-tiba memecah lamunan Yunita. Yunita menoleh dan mendapati kehadiran Maya, adik kandung Adrian, yang berjalan mendekat sambil membawa segelas minuman bersoda. Maya mengenakan gaun mini ketat berwarna merah menyala dengan riasan wajah yang sangat tebal untuk usianya yang masih muda. Tatapan mata Maya sama persis dengan ibunya, penuh cemoohan dan superioritas semu. Aku mencari Kak Adrian di depan, dan dia bilang kamu sengaja disembunyikan di sini agar tidak memalukan keluarga, kata Maya sambil meneguk minumannya, lalu menatap Yunita dari atas ke bawah dengan cibiran sinis. Dan ternyata Kak Adrian benar. Pakaianmu ini benar-benar bencana, Kak Yunita. Apakah kamu tidak punya cermin di rumah? Atau kamu sengaja ingin membuat jatuh reputasi Kak Adrian di depan para investor kelas kakap? Aku hanya memakai apa yang membuatku nyaman, Maya, jawab Yunita tenang, suaranya tetap lembut namun tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan sama sekali. Acara ini adalah tentang peresmian hotel, bukan tentang pameran busana. Fokus semua orang seharusnya ada pada bangunan ini, bukan pada pakaianku. Maya tertawa terbahak-bahak, sebuah tawa yang terdengar sangat menjengkelkan di telinga. Nyaman? Kenyamanan itu hanya milik orang miskin yang tidak sanggup beli barang bermerek. Di dunia kami, penampilan adalah segalanya. Wajar saja Kak Adrian semakin hari semakin malas melihatmu di rumah. Kamu sama sekali tidak punya kelas. Asal kamu tahu ya, malam ini ada beberapa anak perempuan dari pengusaha properti terkenal yang sengaja diundang ibu. Mereka cantik, modis, dan yang paling penting, mereka bisa membantu karir Kak Adrian melesat tinggi. Tidak seperti kamu yang hanya menjadi beban tidak berguna. Kata-kata Maya sudah melintasi batas kesopanan yang paling mendasar, namun Yunita hanya tersenyum tipis. Dia menatap adik iparnya itu dengan pandangan kasihan, seolah sedang melihat seorang anak kecil yang sedang bermain dengan api tanpa tahu bahwa api itu bisa membakar seluruh rumahnya dalam sekejap. Jika itu yang menurutmu dan ibumu baik untuk Adrian, silakan saja. Tapi ingat satu hal, Maya. Sesuatu yang dibangun di atas pondasi yang salah tidak akan pernah bertahan lama saat badai besar datang. Halah, tidak usah sok puitis dan berlagak bijak di depanku, bentak Maya dengan suara setengah berbisik, wajahnya memerah karena kesal melihat ketenangan Yunita. Kamu itu hanya beruntung bisa dinikahi kakakku. Tanpa marga Aditama di belakang namamu sekarang, kamu itu bukan siapa-siapa.
Cuma sampah masyarakat yang kebetulan lewat. Setelah melontarkan kalimat beracun itu, Maya berbalik dengan hentakan kaki yang kasar, berjalan kembali menuju barisan depan untuk bergabung dengan ibu dan kakaknya yang sedang tertawa bersama para tamu penting. Yunita menghela napas pendek, lalu melirik jam tangan perak kecil yang melingkar di pergelangan tangan kirinya. Waktu terus berjalan maju tanpa bisa dihentikan. Acara sambutan dari pihak manajemen hotel sedang berlangsung di atas panggung, dan dia bisa melihat Adrian yang mulai bersiap-siap untuk memberikan pidato utamanya sebagai direktur pelaksana. Suaminya itu tampak menggenggam secari kertas dengan penuh percaya diri, matanya sesekali melirik ke arah pintu masuk VVIP, menantikan kehadiran perwakilan dari investor utama yang mendanai 90% proyek ini, yang menurut rumor akan hadir memberikan kejutan di pertengahan acara. Yunita kembali meraba ponsel di tas tangannya. Layar ponselnya menyala, menampilkan sebuah pesan balasan dari pengacara pribadinya. Nona muda, direktur utama acara dan seluruh jajaran komisaris bank sudah tiba di lobi VVIP. Mereka sedang menunggu aba-aba dari Anda untuk masuk ke dalam ballroom. Semua dokumen kepemilikan mutlak sudah siap di tangan kami. Yunita menghapus pesan tersebut dengan satu sentuhan ringan. Dia menatap lurus ke arah panggung di mana Adrian kini mulai melangkah naik dengan senyuman paling cemerlang yang pernah dia miliki. Detak jantung ruangan itu terasa semakin cepat, bersiap menyambut badai besar yang sedang bergerak mendekat dari balik pintu-pintu kaca yang tertutup rapat. Yunita membetulkan posisi tas tangannya, berdiri dengan tegak sempurna di sudut kegelapan, bersiap menjadi saksi mata dari kehancuran ilusi kemegahan yang selama ini diagung-agungkan oleh keluarga suaminya. Di bawah siraman cahaya lampu sorot yang terang benderang di atas panggung, Adrian memulai pidatonya dengan suara yang menggelegar dan penuh penekanan. Setiap kalimat yang diucapkannya dirancang untuk menonjolkan kehebatan dirinya sendiri, menyanjung visi besarnya dalam mengubah sebidang tanah kosong menjadi mahakarya arsitektur bernilai ratusan miliar rupiah. Ratusan pasang mata menatapnya dengan kekaguman, mengangguk-angguk setuju pada setiap poin keberhasilan yang dia paparkan. Di barisan kursi terdepan, Ratna dan Maya duduk dengan dagu terangkat tinggi, menikmati setiap serpihan kehormatan semu yang terpancar dari atas panggung. Sementara itu, di sudut ballroom yang sunyi, Ratna perlahan bangkit dari kursinya. Dia mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan sampai matanya kembali menemukan sosok Yunita yang masih setia berdiri di dekat pilar marmer besar. Dengan langkah yang angkuh dan gaun ungu tuanya yang menyapu lantai, Ratna berjalan mendekati menantunya. Dia sengaja memilih jalan memutar agar beberapa mata sosialita ikut memperhatikan kemana arah langkahnya pergi. "Kamu masih di sini rupanya?" bisik Ratna begitu sampai di depan Yunita. Suaranya rendah, namun syarat akan racun yang mematikan. "Ibu pikir kamu punya sedikit harga diri untuk memilih keluar dari gedung ini dan pulang menggunakan taksi konvensional." Yunita tidak mengubah posisinya. Dia tetap berdiri tegak dengan tangan terlipat di depan dada, menatap ibu mertuanya dengan ekspresi yang sangat tenang. "Ini adalah acara keluarga, Ibu. Mengapa saya harus pulang sebelum acara ini benar-benar selesai?" Ratna mendengus. Sebuah senyuman sinis terukir di bibirnya yang dilapisi lipstik merah menyala. "Acara keluarga," katanya. "Sadarlah, Yunita. Keluarga Aditama adalah keluarga kelas atas yang terhormat. Sedangkan kamu hanyalah kerikil kecil yang kebetulan tersangkut di sepatu anakku. Sejak hari pertama Adrian membawamu ke rumah, ibu sudah tahu bahwa kamu tidak akan pernah bisa mengimbangi kelas kami. Kamu tidak memiliki latar belakang keluarga pengusaha, tidak memiliki warisan, dan tidak memiliki nama besar yang bisa kami banggakan di depan kolega." Yunita tetap diam, membiarkan ibu mertuanya menumpahkan seluruh isi kepalanya yang penuh dengan sekat-sekat kasta sosial. Ketenangan Yunita justru membuat Ratna semakin merasa di atas angin. "Lihatlah anakku di atas panggung sana," lanjut Ratna, menunjuk ke arah Adrian dengan gerakan kepala yang sombong. Dia begitu bersinar, begitu dikagumi. Dia pantas mendapatkan seorang wanita yang bisa mendampinginya di atas panggung itu, seorang putri dari konglomerat yang setara, bukan wanita berpenampilan murah yang hanya bisa bersembunyi di sudut kegelapan seperti ini. "Keberadaanmu di rumah kami selama 3 tahun ini hanyalah sebuah kesalahan besar yang harus segera diakhiri. Setelah acara peresmian hotel ini sukses besar, ibu sendiri yang akan memastikan Adrian menceraikanmu." Kata-kata tentang perceraian itu diucapkan Ratna dengan begitu mudah, seolah-olah dia sedang membicarakan rencana membuang barang bekas yang sudah tidak bernilai. Namun, alih-alih terkejut atau menangis seperti yang diharapkan Ratna, Yunita justru menatap ibu mertuanya dengan pandangan yang sangat jernih, bahkan cenderung dingin.
Apakah ibu benar-benar yakin bahwa semua kemewahan dan kesuksesan yang kalian miliki malam ini adalah murni hasil kerja keras kalian sendiri? Tanya Yunita dengan suara yang sangat lembut, namun memiliki intonasi yang begitu menusuk. Ratna tertegun sejenak, terkejut mendengar keberanian menantunya yang biasanya selalu menunduk pasrah. Wajah Parubayanya menegang seketika. Apa maksudmu? Tentu saja ini hasil kerja keras anakku. Adrian adalah otak di balik semua ini. Dia berhasil meyakinkan lembaga keuangan besar untuk memberikan pendanaan raksasa. Kamu tidak tahu apa-apa tentang dunia bisnis. Jadi jangan mencoba mengabaikan pencapaian anakku dengan pertanyaan bodohmu itu. Lembaga keuangan besar tidak akan pernah meminjamkan uang ratusan miliar rupiah kepada seorang pengusaha muda tanpa jaminan yang kuat, Ibu. Balas Yunita, melangkah satu langkah lebih maju hingga jarak mereka mengikis. Mata Yunita berkilat tajam di bawah temaramnya sudut ruangan. Keluarga Aditama hampir bangkrut 6 bulan lalu karena salah urus. Jika bukan karena ada seseorang yang menjamin seluruh sisa utang dan menyuntikkan dana segar secara rahasia melalui bank utama, proyek hotel ini sudah lama menjadi bangunan mangkrak yang disita negara. Wajah Ratna memucat sesaat, namun keangkuhannya dengan cepat menutupi rasa terkejutnya. Dia tertawa terpaksa untuk menyembunyikan kegugupan yang tiba-tiba melanda hatinya. Tahu apa kamu tentang keuangan perusahaan kami? Kamu pasti hanya menguping pembicaraan Adrian di telepon dan menyimpulkannya dengan otak kamumu yang sempit. Investor utama kami adalah sebuah konsorsium raksasa yang dipimpin oleh seorang miliarder agung, bukan karena belas kasihan siapapun, apalagi wanita sepertimu. Yunita hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang membuat bulu kuduk Ratna tiba-tiba meremang tanpa alasan yang jelas. Yunita kembali menatap ke arah panggung di mana pidato Adrian mulai mendekati bagian akhir. Pria itu tampak menyeka keringat di dahinya, matanya kembali melirik gelisah ke arah pintu masuk VVIP yang masih terjaga ketat oleh pihak keamanan. Pikirkan apapun yang ingin ibu pikirkan, ucap Yunita dengan nada yang teramat tenang. Namun, roda nasib seringkali berputar lebih cepat daripada yang bisa dibayangkan oleh manusia yang sombong. Nikmatilah menit-menit terakhir dari rasa bangga ibu malam ini, karena setelah ini, kenyataan mungkin akan terasa sangat menyakitkan untuk didengar. Ratna mendengus kasar, membetulkan posisi selendang sutranya dengan sentakan emosi. Dasar wanita aneh tidak tahu diri. Tetaplah membusuk di sudut ini sampai acara selesai. Jangan pernah berani mendekat ke area depan atau ibu akan menyuruh petugas keamanan untuk menyeretmu keluar seperti gelandangan. Dengan hentakan kaki yang penuh kemarahan, Ratna berjalan meninggalkan Yunita, kembali menuju barisan kursi depan dengan hati yang dongkol namun tetap berusaha menjaga senyum palsunya di depan kamera media. Yunita memperhatikan punggung ibu mertuanya yang menjauh, lalu meraba ponsel di tasnya yang kembali bergetar pelan. Sebuah notifikasi singkat muncul di layar. Nona muda, direktur acara telah menerima konfirmasi akhir. Kami berjalan masuk sekarang. Yunita memasukkan kembali ponselnya, menarik napas dalam, dan bersiap menghadapi babak baru yang akan segera dimulai. Suara riuh tepuk tangan kembali bergemuruh memenuhi seisi ruangan saat Adrian mengakhiri pidato panjangnya dengan sebuah untaian kalimat yang penuh dengan metafora keberhasilan. Dia membungkuk tegak, melempar senyum penuh karisma ke arah deretan kamera media yang terus menyorot wajahnya tanpa henti. Dari atas panggung utama yang megah itu, Adrian merasa seperti seorang raja yang baru saja mengukuhkan tahta kerajaannya. Dia melangkah turun dengan gaya yang sangat anggun, disambut langsung oleh ibunya dan Maya yang segera berdiri untuk menyalaminya dengan wajah yang memerah karena rasa bangga yang luar biasa. Pidato yang sangat luar biasa, anakku, bisik Ratna seraya menepuk-nepuk bahu jas Adrian dengan penuh kasih sayang. Semua orang di ruangan ini sekarang tahu siapa otak di balik kemegahan hotel ini. Mereka semua mengagumi kehebatanmu. Adrian membusungkan dadanya, membetulkan letak dasi peraknya dengan gerakan tangan yang angkuh. Tentu saja, Bu, ini baru awal dari kejayaan kita. Sebentar lagi, perwakilan dari konsorsium utama yang mendanai 90% proyek ini akan masuk ke dalam ruangan untuk menandatangani prasasti peresmian secara simbolis. Begitu nama kita bersanding dengan nama mereka di prasasti itu, posisi keluarga Aditama di dunia bisnis nasional tidak akan ada yang bisa menggoyahkan lagi. Mata Adrian kemudian mengedar ke seluruh penjuru ruangan, memastikan bahwa seluruh aspek dekorasi dan kenyamanan tamu penting tetap terjaga dengan sempurna. Namun, pandangannya yang tajam itu mendadak terhenti saat menangkap siluet seorang wanita yang sangat dia kenali di sudut ruangan. Yunita masih berada di sana, bersandar pada pilar marmer besar di dekat pintu keluar darurat.
Yang membuat Adrian merasa sangat geram adalah posisi Yunita yang kini sudah bergeser beberapa meter lebih maju, mulai mendekati pembatas karpet merah yang menjadi jalur khusus perlintasan tamu-tamu kehormatan VVIP. Kerutan dalam langsung muncul di dahi Adrian. Amarahnya yang sempat redam oleh rasa bangga kini mendadak tersulut kembali dengan sangat cepat. Dia melihat beberapa staf protokol dan fotografer media mulai melirik ke arah Yunita dengan pandangan bingung, seolah-olah mereka juga menyadari ada sesuatu yang tidak serasi dengan kehadiran wanita bergaun katun satin biru tua yang sangat sederhana itu di dekat area steril. Mengapa wanita itu masih belum pergi juga dari sana? Geram Adrian dengan nada suara yang tertahan di balik giginya yang merapat. Ratna yang ikut melihat ke arah pandangan anaknya langsung mencibir dengan raut wajah yang penuh dengan rasa jijik. Ibu sudah memperingatkannya tadi, Adrian. Ibu sudah menyuruhnya untuk tetap berada di sudut yang paling gelap dan tidak terlihat. Tapi dasar wanita kampung tidak tahu adat, dia justru sengaja maju ke depan agar bisa ikut masuk ke dalam sorotan kamera. Dia benar-benar ingin menghancurkan reputasi yang sudah kamu bangun dengan susah payah malam ini. Maya ikut menimpali dengan nada memanaskan suasana yang sangat kekanak-kanakan. Betul, Kak. Tadi dia bahkan berani menceramahiku dan ibu dengan kata-kata yang sangat aneh. Dia bilang hotel ini bisa runtuh kalau fondasinya salah. Dia seperti sedang menyumpahi kegagalan acara Kak Adrian malam ini. Mendengar aduan dari ibu dan adiknya, darah Adrian serasa mendidih seketika. Ego besarnya sebagai seorang pria sukses yang sedang berada di puncak kejayaan merasa sangat terusik oleh keberadaan istrinya sendiri yang dianggap sebagai aib terbesar malam ini. Adrian tidak bisa membiarkan satupun detail kecil merusak momen sakral kedatangan investor utama yang sudah sangat dekat. Kalian berdua tunggu di sini, ucap Adrian dengan suara yang dingin dan tegas. Aku sendiri yang akan menyeretnya kembali ke tempatnya semula, atau kalau perlu, aku akan menyuruh petugas keamanan untuk membuangnya keluar dari gedung ini sekarang juga. Dia sudah keterlaluan. Dengan langkah kaki yang lebar dan penuh amarah yang tertahan, Adrian berjalan membelah kerumunan tamu undangan. Tatapan matanya lurus mengunci sosok Yunita yang tampaknya sama sekali tidak menyadari, atau mungkin tidak peduli, bahwa badai amarah suaminya sedang bergerak mendekat ke arahnya. Adrian mengabaikan beberapa sapaan dari rekan bisnisnya yang mencoba mengajaknya mengobrol. Fokusnya kini sepenuhnya teralihkan untuk menyingkirkan noda hitam yang dianggapnya merusak keindahan malam peresmian hotel barunya tersebut. Sementara itu, Yunita tetap berdiri dengan sangat tenang. Di dalam tas tangannya, ponsel pribadinya kembali bergetar halus untuk yang kesekian kalinya, memberikan sinyal kuat bahwa detik-detik kehancuran tirai kepalsuan keluarga suaminya sudah berada tepat di ambang pintu masuk utama ruangan. Langkah kaki Adrian semakin cepat, membelah kerumunan para pengusaha berjas mewah dengan napas yang mulai memburu karena amarah yang memuncak. Setiap ketukan pantofelnya di atas lantai marmer seolah menjadi hitungan mundur menuju ledakan emosi yang sudah tidak bisa dia bendung lagi. Di matanya, Yunita yang berdiri hanya 1 meter dari pembatas karpet merah VVIP adalah sebuah ancaman nyata bagi reputasi dan masa depan bisnis yang baru saja dia agungkan di atas panggung. Saat jarak di antara mereka hanya tersisa beberapa langkah, Adrian melihat Yunita menatap lurus ke arah pintu masuk utama. Ekspresi wajah istrinya yang begitu tenang dan tanpa beban justru membuat ego Adrian semakin tercabik. Bagi Adrian, ketenangan itu adalah bentuk pembangkangan yang nyata terhadap otoritasnya sebagai seorang suami sekaligus pemimpin di tempat ini. Yunita. Suara Adrian terdengar mendesis tajam, tertahan di antara deretan giginya yang merapat erat saat dia akhirnya sampai di depan istrinya. Yunita menoleh perlahan, menatap wajah suaminya yang tampak memerah dengan urat-urat leher yang menegang. Tidak ada kilatan ketakutan di mata Yunita, hanya ada sepasang manik mata yang jernih dan sedalam telaga, menatap Adrian dengan kepasrahan yang telah berubah menjadi kebekuan yang mutlak. "Ada apa, Mas?" tanya Yunita, suaranya terdengar sangat lembut namun memiliki keteguhan yang aneh, kontras dengan kegaduhan musik latar ballroom yang masih mengalun megah. "Ada apa kamu tanya?" Adrian mencengkeram lengan Yunita dengan kasar, tidak lagi memedulikan etika di depan umum karena rasa malunya yang sudah meluap. "Apa yang kamu lakukan di sini? Sudah berapa kali aku dan ibu katakan kepadamu untuk tetap berada di sudut ruangan yang gelap sana? Mengapa kamu justru bergeser ke area pembatas karpet merah ini? Apakah kamu sengaja ingin memamerkan pakaian murahmu ini di depan para kolega pentingku?" Beberapa tamu undangan yang berada di sekitar area tersebut mulai membalikan badan mereka. Bisikan-bisikan halus mulai terdengar di antara para wanita sosialita yang menyadari adanya keributan kecil di dekat jalur VVIP.
Ratna dan Maya yang memperhatikan dari kejauhan melangkah mendekat dengan senyuman puas, bersiap menyaksikan Yunita disingkirkan dari hadapan mereka semua. Aku hanya ingin melihat prosesi peresmian secara langsung. Mas, bukankah ini hotel yang selalu kamu banggakan? Yunita menjawab dengan tenang, mengabaikan rasa sakit akibat cengkraman tangan Adrian yang semakin kuat di lengannya. Kamu tidak berhak melihat apapun di sini, bentak Adrian, suaranya mulai naik satu nada, memicu perhatian dari beberapa fotografer media yang mulai mengarahkan lensa kamera mereka ke arah keributan tersebut. Kamu tidak punya kontribusi apapun dalam pembangunan gedung ini. Kamu hanya menumpang di atas nama besar keluarga Aditama. Penampilanmu yang berantakan dan murah ini hanya akan merusak momen paling bersejarah dalam hidupku. Adrian, ada apa ini? Ratna akhirnya sampai di tempat mereka berdiri, berpura-pura terkejut dengan nada suara yang sengaja dikeraskan agar didengar oleh orang-orang di sekitar mereka. Astaga, Yunita, kamu benar-benar keterlaluan. Apakah kamu tidak tahu bahwa perwakilan dari konsorsium utama yang mendanai 90% hotel ini akan segera lewat di jalur ini? Bagaimana bisa kamu berdiri di sini dengan gaun katun murah seperti itu? Kamu seperti seorang penyusup yang ingin merusak acara kami. Kata penyusup yang dilontarkan oleh Ratna seolah menjadi bahan bakar baru bagi amarah Adrian yang sudah menyala-nyala. Adrian menatap sekelilingnya, melihat beberapa sorot lampu kamera yang mulai berkedip ke arah mereka. Ketakutan akan hancurnya citra sempurna yang dia bangun selama ini membuat Adrian kehilangan seluruh akal sehatnya. Dia merasa harus mengambil tindakan tegas dan dramatis untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa dia memiliki kendali penuh atas segalanya malam ini. Kamu mendengar apa yang dikatakan ibu, Yunita? Adrian melepaskan cengkeramannya, lalu menunjuk ke arah pintu keluar darurat dengan jari telunjuknya yang bergetar karena emosi. Kamu tidak lebih dari seorang penyusup yang tidak tahu diri di dalam acara megah ini. Aku tidak peduli kamu istrimu atau bukan malam ini. Aku tidak akan membiarkanmu merusak kerja keras keluargaku. Yunita menatap jari tangan Adrian yang menunjuk arah pintu keluar, lalu kembali menatap wajah suaminya dengan senyuman tipis yang sangat misterius. Jadi, kamu menganggapku sebagai penyusup di sini, Mas? Ya, kamu adalah penyusup yang tidak diundang ke area steril ini, teriak Adrian dengan lantang, tidak lagi menahan suaranya. Suara teriakannya menggema di antara pilar-pilar marmer, membuat alunan musik biola di atas panggung mendadak berhenti karena para pemain musik ikut terkejut. Ratusan pasang mata di dalam ballroom kini sepenuhnya tertuju pada sudut ruangan tersebut, menyaksikan drama keluarga yang meledak di tengah-tengah acara peresmian yang seharusnya mewah dan terhormat. Keheningan yang mencekam mendadak merayap dan menguasai seluruh penjuru ballroom yang semula bising. Alunan musik klasik yang megah kini telah lenyap sepenuhnya, digantikan oleh bisik-bisik beracun yang menjalar di antara ratusan tamu undangan kelas atas. Semua pasang mata, mulai dari para konglomerat tua, pejabat pemerintahan, hingga para wanita sosialita bergaun permata, kini tertuju lurus ke satu titik di dekat pilar marmer besar. Mereka semua menyaksikan dengan saksama bagaimana Adrian, sang direktur pelaksana yang baru saja diagungkan di atas panggung, berdiri dengan wajah merah padam dan napas yang memburu hebat di hadapan seorang wanita bergaun biru tua yang sangat sederhana. Pergi dari sini sekarang juga, Yunita. Suara Adrian menggelegar kembali, memecah kesunyian dengan getaran amarah yang begitu nyata. Pria itu melangkah maju satu langkah lagi, mempersempit jarak, seolah-olah aura intimidasi yang dia pancarkan bisa mencutkan nyali wanita di depannya. Jangan sampai aku kehilangan sisa kesabaranku dan menyuruh seluruh petugas keamanan di gedung ini untuk menyeretmu keluar layaknya seorang pengemis yang tertangkap basah mencuri makanan. Ratna yang berdiri di samping putranya melipat kedua tangan di depan dada dengan senyuman kemenangan yang terukir sangat jelas di bibirnya yang merah tua. Dia menatap Yunita dengan pandangan yang syarat akan kepuasan batin. Bagi Ratna, malam ini adalah momen yang sempurna untuk menyingkirkan menantu yang dianggapnya sebagai noda hitam dalam silsilah keluarga Aditama yang terhormat. Kamu dengar sendiri keputusan suamimu, bukan? Tahu dirilah sedikit, Yunita. Tempatmu bukan di sini. Kamu tidak memiliki kapasitas, tidak memiliki kelas, dan sama sekali tidak pantas berada di atas hamparan karpet merah ini. Pakaian murahmu itu benar-benar merusak pemandangan mata para tamu undangan kami yang terhormat. Di belakang mereka, Maya ikut tertawa sinis, menikmati pemandangan di mana kakak iparnya dipermalukan habis-habisan di hadapan publik dan awak media. Puluhan fotografer dari berbagai media massa terkemuka tidak menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Kilatan lampu kilat dari kamera mereka bertubi-tubi menembus kegelapan sudut ruangan,
mengabadikan setiap ekspresi wajah Adrian yang penuh murka dan wajah Ratna yang penuh keangkuhan. Mereka tahu, drama keluarga sang pengusaha muda malam ini akan menjadi berita utama yang sangat viral esok hari. Namun, di tengah badai hinaan dan sorotan kamera yang menyilaukan mata, Yunita tetap berdiri dengan tegak sempurna. Tidak ada air mata yang menetes di pipinya. Tidak ada tubuh yang gemetar karena ketakutan. Sepasang matanya yang bening justru menatap Adrian dan Ratna dengan keheningan yang teramat pekat. Kebekuan yang selama ini dia simpan rapat-rapat di dalam hatinya kini telah menjelma menjadi sebuah kekuatan yang mutlak. Senyuman tipis, yang terkesan sangat dingin dan penuh misteri, kembali terukir di bibir Yunita. "Kamu benar-benar ingin aku pergi dari acara ini, Mas?" Tanya Yunita dengan nada suara yang teramat tenang, bahkan hampir terdengar seperti bisikan lembut yang mengalun di tengah keheningan. "Apakah kamu sudah memikirkan dengan matang semua konsekuensi dari kata-kata yang baru saja kamu ucapkan di depan semua orang ini?" "Konsekuensi?" Adrian tertawa terbahak-bahak, sebuah tawa yang syarat akan cemoohan dan kesombongan yang tak berdasar. Pria itu menggelengkan kepalanya seolah-olah baru saja mendengar lelucon paling konyol dari seorang anak kecil. "Konsekuensi apa yang bisa diberikan oleh seorang wanita pengangguran sepertimu, Yunita? Sadarlah dari mimpi kosongmu. Tanpa aku yang memberimu makan dan tempat tinggal selama 3 tahun ini, kamu hanyalah sebutir debu yang tidak berharga di kota besar ini. Hotel berlantai 25 ini adalah kerajaanku. Ini adalah bukti kehebatanku dalam memimpin bisnis. Jadi, jangan pernah berlagak seolah-olah kamu memiliki kekuatan untuk mengancam posisiku." "Betul sekali." Ratna menimpali dengan nada suara yang sengaja ditinggikan agar dapat didengar oleh barisan penonton di sekitar mereka. "Keluarga kami sudah terlalu lama bersabar menghadapi sikapmu yang tidak tahu diuntung ini. Kamu hanya bisa menghabiskan uang hasil kerja keras anakku tanpa pernah memberikan kontribusi apapun bagi kemajuan perusahaan kami. Dan malam ini, di acara peresmian yang sangat sakral ini, kamu justru berani memancing keributan dan mempermalukan wajah Adrian di depan para investor utama. Petugas, mana petugas keamanan?" Ratna berbalik, melambaikan tangannya dengan kasar ke arah sudut lobi. "Cepat kemari." Seret wanita penyusup ini keluar dari gedung sekarang juga. 4 orang petugas keamanan berbadan tegap dan mengenakan seragam hitam ketat segera berlari mendekat dengan wajah tegang. Mereka membelah kerumunan tamu undangan, langsung mengepung posisi Yunita atas perintah langsung dari ibu kandung direktur pelaksana mereka. Adrian menatap Yunita dengan pandangan kejam yang sangat dingin. "Ini adalah peringatan terakhirku, Yunita. Berbaliklah dan berjalan keluar melalui pintu darurat itu sendiri sebelum para petugas ini menyentuh tubuhmu dengan kasar. Aku tidak ingin melihat wajahmu lagi di dalam gedung milikku ini." Beberapa tamu wanita di barisan depan tampak menutup mulut mereka dengan tangan, terkejut melihat betapa teganya Adrian memperlakukan istrinya sendiri dengan tingkat kekejaman sosial yang sedemikian rupa di hadapan publik. Namun, tidak ada satupun orang di dalam ballroom megah tersebut yang berani melangkah maju untuk membela Yunita. Bagi mereka, Yunita hanyalah orang asing dari kalangan bawah yang tidak memiliki nilai bisnis atau pengaruh apapun yang bisa menguntungkan posisi mereka. Yunita melihat ke arah 4 petugas keamanan yang kini berdiri di sekelilingnya dengan tangan yang sudah bersiap untuk bertindak. Dia lalu mengalihkan pandangannya kembali kepada Adrian, menatap suaminya itu untuk yang terakhir kalinya sebagai seorang istri yang penuh kepasrahan. Detik itu juga, sisa-sisa rasa hormat dan cinta yang pernah dia miliki untuk Adrian menguap sepenuhnya tanpa bekas, digantikan oleh rasa hambar yang sedalam lautan. "Baiklah, jika itu yang kalian inginkan," ucap Yunita, suaranya terdengar sangat jernih dan bergaung kuat di antara pilar-pilar marmer yang bisu. Dia perlahan merapikan letak tas tangan kecilnya yang sederhana, membetulkan posisi berdirinya dengan keanggunan seorang ratu sejati yang tidak akan pernah bisa dihancurkan oleh lumpur hinaan. "Aku akan pergi dari sini. Namun, ingatlah baik-baik hari ini, Adrian. Ingatlah setiap kata, setiap teriakan, dan setiap tatapan meremehkan yang kamu dan ibumu berikan kepadaku malam ini. Karena ketika pintu lobi utama itu terbuka lebar sebentar lagi, semua ilusi tentang kerajaan bisnis yang kamu banggakan ini akan runtuh bersamaku. Sudah, jangan banyak bicara lagi. Cepat seret dia keluar." Bentak Adrian yang sudah kehilangan seluruh kendali atas egonya yang terluka. 2 orang petugas keamanan mulai melangkah maju, mengulurkan tangan mereka yang besar untuk mencengkeram lengan Yunita. Namun,
Tepat sebelum jemari mereka menyentuh kain katun satin biru tua milik Yunita, sebuah suara bariton yang sangat berwibawa dan syarat akan ada kemarahan yang luar biasa mendadak menggelegar dari arah pintu masuk utama VVIP. Hentikan semua kegilaan ini sekarang juga. Suara itu begitu kuat hingga mampu menggetarkan kaca-kaca besar yang melapisi dinding ballroom. 4 petugas keamanan langsung membeku di tempat, sementara Adrian, Ratna, dan seluruh tamu undangan serentak membalikan badan mereka ke arah sumber suara dengan wajah yang dipenuhi oleh rasa terkejut yang mendalam. Di ambang pintu masuk utama yang dilapisi emas murni, berdiri seorang pria parubaya dengan setelan jas abu-abu mahal, dikelilingi oleh belasan jajaran komisaris bank terkemuka dan puluhan pengawal pribadi yang berseragam lengkap. Pria itu adalah direktur utama acara sekaligus tangan kanan dari konsorsium raksasa yang mendanai 90% pembangunan hotel tersebut. Wajahnya tampak tegang menahan amarah yang meledak-ledak, dan matanya langsung mengunci lurus ke arah posisi Adrian yang masih berdiri dengan keangkuhan yang mulai retak. Pria parubaya yang baru saja menggelegarkan suaranya itu adalah Wijaya, direktur utama acara sekaligus perwakilan tertinggi dari konsorsium keuangan yang mengendalikan seluruh aliran dana pembangunan hotel tersebut. Wajahnya yang biasa terlihat tenang dalam setiap konferensi pers, kini tampak mengeras dengan urat-urat rahang yang menonjol. Matanya berkilat penuh amarah yang sangat pekat saat dia melangkah lebar di atas karpet merah, membelah kerumunan tamu undangan yang langsung terdiam 1000 bahasa. Di belakangnya, belasan jajaran komisaris bank terkemuka mengikuti dengan ekspresi wajah yang tidak kalah tegang, menciptakan aura tekanan yang sangat berat di dalam ruangan tersebut. Adrian yang melihat kedatangan Wijaya langsung mengubah ekspresi wajahnya dalam sekejap mata. Amarahnya yang semula meluap-luap kepada Yunita mendadak lenyap, digantikan oleh senyuman jilat yang sangat dipaksakan. Pria itu buru-buru melepaskan posisinya dari dekat Yunita, lalu berjalan setengah berlari mendekati Wijaya dengan tangan yang diulurkan untuk menjabat. Bagi Adrian, ini adalah momen yang dia tunggu-tunggu, sang penyelamat finansial yang akan membawa keluarganya ke puncak kejayaan sosial. Selamat malam, Bapak Wijaya. Sebuah kehormatan yang sangat luar biasa bagi kami atas kehadiran Anda malam ini, ucap Adrian dengan suara yang dibuat selembut dan sehormat mungkin, membungkukkan badannya cukup dalam. Mohon maaf atas ketidaknyamanan kecil yang baru saja terjadi di sudut ruangan tadi. Ada seorang wanita penyusup dari kalangan biasa yang mencoba membuat kekacauan di dekat jalur VVIP Anda. Namun, Anda tidak perlu khawatir. Saya sendiri yang turun tangan untuk membereskannya dan menyuruh petugas keamanan untuk menyeretnya keluar sekarang juga. Ratna yang ikut melangkah di belakang anaknya segera mengangguk-angguk setuju dengan senyuman lebar yang sangat menjijikkan. Benar sekali, Pak Wijaya. Wanita itu benar-benar tidak tahu adat. Dia datang dengan pakaian murah dan mencoba merusak kesakralan acara peresmian hotel baru keluarga kami ini. Kami memastikan bahwa kenyamanan Anda tetap menjadi prioritas utama. Namun, alih-alih menyambut jabat tangan Adrian atau membalas senyuman Ratna, Wijaya justru menghentikan langkah kakinya tepat 2 langkah di depan mereka. Tangan Adrian yang menggantung di udara diabaikan begitu saja. Wijaya menatap Adrian dengan pandangan yang sangat dingin, seolah-olah sedang melihat seonggok sampah yang menghalangi jalannya. Detik berikutnya, sebuah tamparan verbal yang sangat keras keluar dari mulut pria parubaya itu. Siapa yang kamu sebut penyusup, Adrian? Suara Wijaya meninggi kembali, bergaung di antara langit-langit ballroom yang tinggi. Dan siapa yang kamu sebut sebagai pemilik hotel baru keluarga kalian? Adrian tersentak, senyuman di wajahnya langsung membeku seketika. Maksud Anda, Pak Wijaya? Tentu saja hotel ini adalah milik keluarga Aditama, dan wanita di sudut sana adalah... Diam kamu, pria bodoh yang tidak tahu diuntung. Bentak Wijaya tanpa memedulikan puluhan kamera media yang kini merekam setiap detik kejadian tersebut dengan sangat antusias. Wijaya melangkah melewati Adrian dan Ratna begitu saja dengan sentakan kasar, membuat tubuh Adrian agak terhuyung ke samping. Dengan langkah yang penuh dengan rasa hormat yang teramat dalam, Wijaya berjalan mendekati sudut pilar marmer besar tempat Yunita berdiri. Di belakangnya, belasan komisaris bank ikut melangkah tergesa-gesa dengan wajah yang dipenuhi rasa cemas yang luar biasa. Begitu sampai di hadapan Yunita, hal yang paling tidak masuk akal dalam sejarah dunia bisnis kota itu terjadi di depan ratusan mata saksi. Wijaya, pria yang ditakuti dan dihormati oleh seluruh pengusaha di ruangan itu, perlahan membungkukkan badannya hingga membentuk sudut 90 derajat. Belasan komisaris bank di belakangnya serentak mengikuti gerakannya, membungkuk penuh hormat dengan kepala menunduk dalam di hadapan seorang wanita yang baru saja disebut sebagai penyusup bergaun murah. Selamat malam,
Nona muda Yunita, ucap Wijaya dengan nada suara yang sangat bergetar karena rasa hormat sekaligus ketakutan yang mendalam. Mohon maafkan keterlambatan kami dalam menyambut Anda di tempat ini. Saya atas nama seluruh jajaran konsorsium dan manajemen acara memohon ampun yang sebesar-besarnya atas penghinaan luar biasa yang baru saja Anda terima di bawah pengawasan kami. Keheningan yang ada di dalam ballroom mendadak berubah menjadi keheningan yang mematikan. Ratusan tamu undangan ternganga lebar. Beberapa wanita sosialita di barisan depan bahkan tidak sengaja menjatuhkan gelas kristal mereka hingga pecah berantakan di atas lantai marmer. Namun suara pecahan itu tidak mampu mengalihkan perhatian semua orang dari pemandangan gila di depan mereka. Adrian merentangkan kedua tangannya dengan wajah yang mendadak memucat pasi. Bibirnya bergetar hebat saat mencoba mencerna apa yang baru saja dia lihat. Pak Wijaya, apa yang Anda lakukan? Mengapa Anda membungkuk di hadapan istri saya? Dia hanya seorang wanita biasa. Dia tidak punya apa-apa. Wijaya membalikkan badannya perlahan, menatap Adrian dengan kilatan kebencian yang teramat sangat. Wanita biasa kamu bilang? Adrian, kebodohan dan keangkuhanmu benar-benar telah membutakan matamu sendiri. Wanita yang baru saja kamu teriaki, kamu cengkeram lengannya, dan kamu sebut sebagai penyusup ini adalah pemilik mutlak dari seluruh aset konsorsium kami. Beliau adalah pewaris tunggal dari keluarga besar yang mendanai 90% dari seluruh total pembangunan mega proyek hotel ini. Kalimat itu menghantam dada Adrian bagaikan godam raksasa yang menghancurkan seluruh sisa harga dirinya hingga berkeping-keping. Jantungnya serasa berhenti berdetak seketika. Seluruh sendi di kakinya mendadak lemas, membuatnya harus berpegangan pada sandaran kursi di dekatnya agar tidak jatuh tersungkur ke lantai. Tidak mungkin. Bisik Ratna dengan suara yang mendadak melengking kecil karena syok yang teramat sangat. Wajahnya yang dilapisi bedak tebal kini berubah sewarna kertas putih, tanpa ada setetes darah pun yang tersisa. Dia, Yunita adalah anak yatim piatu miskin, dia tidak mungkin. Tutup mulutmu, wanita tua berhati culas. Bentak salah seorang komisaris ban utama yang maju ke depan dengan wajah murka. Dia melemparkan sebuah map dokumen tebal berlapis kulit hitam tepat ke atas meja di depan Adrian. Buka matamu lebar-lebar. 6 bulan lalu, perusahaan keluargamu hampir dinyatakan pilot oleh negara. Bank kami meloloskan dana segar senilai ratusan miliar rupiah tanpa jaminan apapun hanya karena ada perintah tertulis langsung dari pemilik saham mayoritas mutlak kami, yaitu Nona muda Yunita. Tanpa tanda tangan beliau di atas dokumen penjaminan ini, jangankan membangun hotel mewah ini, seluruh rumah dan aset keluarga Aditama sudah disita oleh pengadilan sejak semester pertama tahun ini. Adrian dengan tangan yang bergetar hebat meraih map dokumen tersebut. Dia membuka lembaran-lembaran kertas di dalamnya dengan mata yang membelalak liar. Di lembar terakhir, tepat di atas segel resmi konsorsium keuangan terbesar di negara ini, tertera tanda tangan yang sangat dia kenali, berdampingan dengan nama lengkap istrinya, Yunita, pewaris tunggal dan komisaris utama konsorsium. Dunia di sekitar Adrian serasa berputar dengan sangat cepat. Rasa pusing yang luar biasa menghantam kepalanya saat kenyataan pahit itu menghunjam kesadarannya tanpa ampun. Wanita yang selama 3 tahun ini dia abaikan di rumah, wanita yang selalu dia bentak karena dianggap tidak berpendidikan, dan wanita yang malam ini dia permalukan habis-habisan di depan ratusan pasang mata serta awak media, ternyata adalah dewa penyelamat sekaligus penguasa tunggal dari seluruh nafas kehidupan bisnis keluarganya. Yunita perlahan mengalihkan pandangannya dari dokumen tersebut, lalu menatap lurus ke arah Adrian dan Ratna yang kini berdiri dengan tubuh yang gemetar hebat karena kepanikan yang luar biasa. Senyuman dingin di bibir Yunita kini tampak semakin nyata, memancarkan pesona otoritas mutlak yang selama ini dia sembunyikan rapat-rapat di balik kesederhanaannya. Tirai kepalsuan telah dibuka sepenuhnya, dan badai penghancur yang dia janjikan kini telah resmi dimulai. Suasana di dalam ruangan besar itu kini terasa begitu mencekam hingga deru napas dari ratusan orang yang hadir hampir tidak terdengar sama sekali. Cahaya lampu gantung kristal yang semula memancarkan kemewahan yang agung, sekarang terasa seperti lampu interogasi yang menyorot tajam ke arah wajah Adrian dan ibunya. Kilatan lampu kamera dari para pencari berita tidak lagi terasa seperti bentuk penghormatan bagi Adrian, melainkan bagaikan rentetan senjata yang siap mengeksekusi reputasi sosial yang telah dibangunnya dengan penuh kesombongan. Adrian berdiri mematung dengan lembaran dokumen yang masih bergetar di dalam genggamannya. Matanya menatap tulisan nama lengkap Yunita yang tertera jelas dengan tinta hitam tebal di atas kertas resmi itu. Huruf demi huruf di sana seolah menjelma menjadi duri yang menusuk bola matanya secara langsung. Pria itu menelan ludah dengan susah payah,
merasakan tenggorokannya mendadak sekering padang pasir. Keringat dingin mengalir deras dari pelipisnya, membasahi kerah kemeja mahal yang beberapa menit lalu dia banggakan dengan dada membusung. Di sampingnya, Ratna tampak seperti patung lilin yang mulai meleleh. Mulutnya setengah terbuka, namun tidak ada satu patah kata pun yang mampu keluar dari celah bibirnya yang bergetar hebat. Jari-jarinya yang dipenuhi cincin berlian kini saling meremas satu sama lain dengan kepanikan yang luar biasa. Dia menatap Yunita dengan pandangan yang penuh dengan rasa tidak percaya, seolah-olah wanita bergaun biru tua di depannya adalah sosok asing yang baru saja turun dari langit untuk menghancurkan hidupnya. Maya, sang adik ipar, sudah bersembunyi di belakang tubuh ibunya dengan wajah pucat pasi dan mata yang berkaca-kaca karena ketakutan yang teramat sangat. "Mas?" Suara Yunita akhirnya memecah keheningan yang mematikan itu. Intonasi suaranya tidak tinggi, tidak ada nada kemarahan ataupun dendam yang menggebu-gebu di dalamnya. Namun, justru karena ketenangan yang teramat sangat itulah, kata-kata Yunita terasa jauh lebih mengerikan daripada bentakan yang paling keras sekalipun. "Apakah sekarang aku masih terlihat seperti seorang penyusup yang harus diseret keluar dari gedung ini?" tanya Yunita seraya melangkah maju satu langkah kecil. Gaun biru tuanya bergerak anggun, dan pandangan matanya yang jernih terkunci lurus pada manik mata suaminya. Adrian terengah-engah, menjatuhkan map dokumen di tangannya begitu saja ke lantai marmer dengan suara yang berdebam pelan. Dia langsung menjatuhkan lututnya ke atas lantai, berlutut tepat di hadapan Yunita tanpa memedulikan lagi bahwa ratusan rekan bisnis dan kamera media sedang menyaksikan pemandangan yang sangat memalukan ini. Seluruh ego dan keangkuhannya sebagai seorang pria sukses runtuh seketika tanpa ada yang tersisa. "Yunita, demi Tuhan, maafkan aku." Adrian meratap dengan suara yang serak dan bergetar hebat. Kedua tangannya terulur mencoba meraih ujung gaun Yunita, namun dengan cepat dihalangi oleh dua orang pengawal pribadi Wijaya yang langsung berdiri membentengi posisi Yunita. "Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu bahwa kamu adalah pemilik dari semua ini. Mengapa kamu menyembunyikannya dariku selama 3 tahun ini? Yunita, mengapa kamu tidak pernah mengatakannya kepadaku?" Yunita menatap suaminya yang bersimpuh di lantai marmer dengan pandangan yang teramat dingin, hampir mendekati rasa kasihan yang hambar. "Mengapa aku harus mengatakannya kepadamu, Mas? Apakah untuk dicintai olehmu dan keluargamu, aku harus memiliki selembar kertas saham bernilai ratusan miliar rupiah terlebih dahulu? Apakah untuk dihormati sebagai seorang istri di rumahmu, aku harus memamerkan seluruh kekayaan silsilah keluargaku setiap hari?" Adrian menggelengkan kepalanya dengan air mata yang mulai menetes bebas di pipinya, mencoreng penampilan tampannya yang semula sempurna. "Bukan begitu, Yunita, aku mencintaimu, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Aku berjanji akan merubah semua sikapku. Aku akan memperlakukanmu seperti seorang ratu di rumah kita." "Cukup, Adrian." Wijaya menyela dengan nada suara yang syarat akan kejijikan yang mendalam. "Kata-katamu sekarang terdengar sangat memuakkan di telinga. Beberapa menit yang lalu, kamu dengan penuh kebanggaan berteriak di depan umum bahwa hotel berlantai 25 ini adalah milik kerajaanmu, dan kamu mengusir pemilik asli dari dana pembangunan gedung ini layaknya seekor binatang. Di mana letak cinta dan rasa hormatmu saat itu?" Ratna yang menyadari bahwa masa depan keluarganya benar-benar berada di jurang kehancuran, akhirnya ikut menjatuhkan harga dirinya. Wanita parubaya yang semula berjalan dengan dagu terangkat tinggi itu kini melangkah tertatih-tatih mendekati Yunita. Wajahnya yang pucat pasi dipenuhi oleh ekspresi permohonan yang teramat sangat, jauh berbeda dengan keangkuhan yang dia tunjukkan beberapa menit yang lalu. "Yunita, menantuku yang baik." Ratna berbisik dengan suara yang parau, mencoba tersenyum meskipun bibirnya bergetar hebat karena kepanikan. "Tolong maafkan ibu orang tua yang bodoh. Ibu seringkali dipengaruhi oleh ucapan orang lain tentang kasta sosial yang semu ini. Tolong jangan bawa masalah pribadi ini ke dalam urusan bisnis perusahaan. Kita bisa membicarakan ini baik-baik di rumah secara kekeluargaan, ya?" Yunita mengalihkan pandangannya kepada ibu mertuanya, sebuah senyuman tipis yang sangat dingin terukir di bibirnya. "Menantumu yang baik, Ibu? Bukankah beberapa menit yang lalu Ibu mengatakan bahwa kesederhanaanku adalah sebuah dosa besar di dunia kalian? Bukankah Ibu sudah merencanakan untuk menyuruh Adrian menceraikanku setelah acara ini sukses besar karena aku dianggap sebagai beban yang tidak berguna bagi nama besar keluarga Aditama?" Kata-kata Yunita yang mengutip kembali ucapan Ratna di sudut pilar tadi membuat wanita parubaya itu serasa tersambar petir di siang bolong. Ratna melangkah mundur satu langkah dengan tubuh yang gemetar,
Menyadari bahwa setiap kata racun yang dia lontarkan sebelumnya kini telah berbalik menjadi belati yang siap memotong seluruh urat nadi kehidupan finansial keluarganya. Beberapa tamu undangan di barisan depan mulai terdengar berbisik-bisik kembali, namun kali ini bisikan mereka penuh dengan cemoohan dan rasa puas melihat bagaimana keluarga Aditama yang arogan itu kini mengemis-ngemis di atas lantai marmer. Para pengusaha yang semula ingin menjalin kerjasama dengan Adrian kini satu persatu mulai melangkah mundur, menjauhkan diri dari area steril tersebut agar nama perusahaan mereka tidak ikut terseret dalam pusaran kehancuran keluarga Aditama. Yunita menarik napas dalam-dalam, mengembuskannya perlahan seolah-olah sedang melepaskan seluruh beban berat yang mengikat hatinya selama 3 tahun pernikahan yang beracun ini. Dia tidak menatap Adrian yang masih menangis bersimpu di lantai, tidak juga memedulikan Ratna yang terus meremas tangannya dengan wajah ketakutan. "Pak Wijaya," panggil Yunita dengan suara yang penuh dengan otoritas mutlak, menoleh ke arah direktur utama acara yang langsung membungkuk hormat mendengarkan perintahnya. "Saya mendengarkan dengan saksama, Nona Muda," jawab Wijaya dengan tegas. "Batalkan seluruh prosesi penandatanganan prasasti resmi malam ini. Kosongkan nama keluarga Aditama dari seluruh dokumen kepemilikan operasional hotel ini," perintah Yunita dengan nada yang sangat datar namun memiliki kekuatan hukum yang mutlak. Dan mulailah proses audit menyeluruh terhadap seluruh aliran dana yang telah digunakan oleh manajemen Adrian selama 6 semester terakhir. Jika ditemukan penyimpangan sekecil apapun, serahkan dokumennya langsung kepada pihak yang berwenang tanpa perlu berkonsultasi lagi denganku. "Baik, Nona Muda. Perintah Anda akan segera kami laksanakan malam ini juga," jawab Wijaya seraya memberi isyarat kepada beberapa petugas keamanan baru yang dia bawa untuk segera menutup akses panggung utama. Mendengar perintah eksekusi bisnis yang sangat menghancurkan itu, Adrian berteriak histeris, mencoba bangkit untuk mengejar Yunita yang kini sudah mulai membalikkan badannya untuk melangkah pergi. "Yunita, jangan lakukan ini. Kamu akan menghancurkan aku. Kamu akan menghancurkan seluruh hidup keluargaku." Namun tubuh Adrian dengan cepat ditekan kembali ke atas lantai oleh para pengawal pribadi yang menjaga ketat jalur perlintasan sang pewaris tunggal. Yunita terus melangkah maju menuju pintu keluar utama, membiarkan jeritan penyesalan suaminya menggema di antara dinding-dinding marmer yang megah. Langkah kaki Yunita bergema konstan, meninggalkan jeritan histeris Adrian yang berbaur dengan riuh kepanikan di dalam ballroom megah tersebut. Setiap ketukan tumis sepatunya di atas lantai marmer seolah menjadi palu pembuka yang meruntuhkan istana pasir yang selama ini dibangun keluarga suaminya di atas fondasi keangkuhan. Di belakangnya, Wijaya dan belasan jajaran komisaris BA mengawal ketat, memastikan tidak ada satupun anggota keluarga Aditama yang bisa mendekati sang pewaris tunggal. Adrian, yang masih terduduk lemas di atas lantai marmer dengan setelan jas hitamnya yang kini tampak kusut, menatap punggung Yunita yang semakin menjauh dengan pandangan kosong. Air matanya mengalir deras, menyadari bahwa setiap bentakan dan cemoohan yang dia lontarkan selama 3 tahun ini telah berbalik menjadi vonis mati bagi karir dan seluruh masa depan bisnisnya. Di sampingnya, Ratna terduduk lemas di kursi beludru, wajah paruh bayanya yang dilapisi bedak tebal tampak sangat layu dan dipenuhi ketakutan yang teramat sangat. Kejayaan sosial yang baru saja mereka agungkan di atas panggung beberapa menit lalu telah menguap tanpa bekas, digantikan oleh bayang-bayang kehancuran yang nyata. "Mas, bangun, Mas." Maya berbisik dengan suara bergetar hebat, mencoba menarik lengan kakaknya agar berdiri. "Semua orang melihat kita, para wartawan terus mengambil foto kita. Mas." Adrian tidak bergeming. Sorot lampu kilat dari puluhan kamera media yang semula terasa seperti pujian, kini terasa bagaikan kilatan petir yang menelanjangi semua kebusukan hati dan arogansi keluarganya. Beberapa rekan bisnis kelas kakap yang tadinya berebut untuk menjabat tangan Adrian, kini satu persatu membalikan badan, berjalan menjauh dengan tergesa-gesa seolah-olah Adrian adalah wabah penyakit yang harus dihindari agar tidak merusak reputasi perusahaan mereka sendiri. Sementara itu, di area lobi luar yang lebih tenang, Yunita menghentikan langkah kakinya tepat di depan pintu kaca besar yang mengarah ke pelataran drop-off. Angin malam yang sejuk menerpa wajahnya, perlahan menyapu sisa-sisa ketegangan yang sempat singgah di dadanya. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun terakhir, Yunita merasakan napasnya benar-benar bebas. Beban berat dari kepalsuan pernikahan yang mengikatnya kini telah terlepas sepenuhnya. "Nona Muda," Wijaya melangkah mendekat dengan sikap yang sangat hormat, menyerahkan sebuah tablet pintar yang menampilkan berkas-berkas digital. Semua rekening operasional atas nama perusahaan Adrian telah resmi dibekukan oleh sistem bank pusat sejak 2 menit yang lalu.
Tim auditor internal kami juga sudah mulai bergerak menuju kantor pusat mereka untuk menyegel seluruh dokumen transaksi keuangan. Yunita melirik layar tablet tersebut dengan tatapan datar, lalu mengangguk pelan. Pastikan semuanya berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, Pak Wijaya. Saya tidak ingin ada toleransi sekecil apapun untuk orang-orang yang menganggap bahwa martabat manusia bisa dibeli dengan lembaran saham. Baik, Nona muda. Segala instruksi Anda akan kami jalankan tanpa celah, jawab Wijaya tegas. Dari arah dalam ballroom, Adrian tiba-tiba berlari keluar dengan sisa tenaga yang dia miliki, menembus barikade pengawal luar sebelum akhirnya kembali tertahan beberapa meter di belakang Yunita. Wajahnya tampak sangat berantakan dengan dasi perak yang sudah terlepas dari lehernya. Yunita, tolong dengarkan aku sekali saja. Adrian berteriak parau. Matanya menatap istrinya dengan pandangan memohon yang teramat sangat. Aku mengaku bersalah. Aku dan ibuku telah buta karena kesombongan ini. Tapi tolong jangan hancurkan perusahaan keluarga kami. Ada ratusan karyawan yang bergantung pada proyek hotel ini. Yunita, jangan biarkan ego pribadimu merusak nasib banyak orang. Yunita membalikkan badannya perlahan, menatap Adrian dengan ketegasan mutlak yang memancarkan wibawa seorang pemimpin sejati. Ego pribadiku, Mas? Jangan pernah menggunakan nasib para karyawan sebagai tameng untuk menyelamatkan kesombonganmu sendiri. Jika kamu benar-benar memikirkan nasib ratusan karyawanmu, kamu tidak akan pernah membiarkan perusahaanmu berada di ambang kebangkrutan 6 bulan lalu karena gaya hidup mewah keluargamu. Aku meloloskan dana ratusan miliar saat itu justru untuk menyelamatkan para pekerja di sana, bukan untuk memberi bahan bakar bagi keangkuhanmu malam ini. Adrian bungkam 1000 bahasa. Kata-katanya tertahan di tenggorokan saat menyadari bahwa Yunita telah mengetahui semua kebusukan manajemen keuangannya jauh sebelum malam ini terjadi. Yunita kembali berbalik arah, melangkah masuk ke dalam mobil sedan mewah berwarna hitam yang sudah disiapkan oleh pengawal pribadinya di depan lobi, meninggalkan Adrian yang kembali jatuh berlutut di atas lantai luar dengan penyesalan yang terlambat. Malam berganti pagi dengan sangat cepat. Namun bagi keluarga Aditama, kegelapan seolah menolak untuk pergi. Berita mengenai skandal di malam peresmian hotel menjadi tajuk utama di seluruh media massa dan jagat maya. Foto Adrian yang bersimpu di lantai marmer dengan wajah berantakan tersebar luas, bersanding dengan fakta mengejutkan bahwa seluruh modal pembangunan hotel megah itu berasal dari dana pribadi istrinya yang selama ini dia sebut sebagai penyusup tidak berharga. Reputasi sosial yang dibangun di atas fondasi kesombongan itu hancur berkeping-keping dalam hitungan jam. Di ruang rapat kantor pusat konsorsium yang luas, Yunita duduk di kursi utama dengan pakaian formal yang sangat elegan. Tidak ada lagi gaun katun satin biru tua yang sederhana. Kini dia tampil sebagai pemimpin sejati dengan karisma mutlak. Di depannya, Wijaya menyerahkan laporan hasil audit awal yang baru saja diselesaikan oleh tim independen. Nona muda, seperti dugaan Anda, kami menemukan banyak sekali ketidakberesan dalam pengelolaan dana talangan yang dicairkan 6 bulan lalu, kata Wijaya dengan nada serius. Adrian dan ibunya menggunakan sebagian besar dana tersebut untuk membiarkan gaya hidup mewah mereka, membeli aset pribadi, dan membiayai perjalanan luar negeri, bukan untuk keperluan konstruksi. Ini sudah masuk ke ranah tindak pidana penggelapan aset. Yunita membaca dokumen di hadapannya dengan tatapan dingin. Lanjutkan proses hukumnya, Pak Wijaya. Tidak ada kata damai atau mediasi di luar pengadilan. Mereka harus mempertanggungjawabkan setiap sen yang telah mereka salahgunakan. Tepat saat Yunita menyelesaikan kalimatnya, pintu ruang rapat terbuka secara paksa. Adrian masuk dengan wajah yang sangat kusam, kantung mata hitam yang tebal, dan pakaian yang berantakan. Dia berhasil menyelinap melalui pintu belakang gedung sebelum petugas keamanan sempat menahannya. Di belakangnya, Ratna menyusul dengan tubuh yang tampak jauh lebih kurus dan wajah yang dipenuhi keputusasaan. Yunita, aku mohon kepadamu, cabut laporan audit itu. Adrian langsung menjatuhkan diri di depan meja besar, menyatukan kedua telapak tangannya di depan dada dengan air mata yang kembali mengalir. Bank sudah menyegel rumah kami pagi ini. Semua aset keluarga kami disita. Ibu terkena serangan panik dan kami tidak punya tempat tinggal lagi. Tolong, ingatlah hubungan pernikahan kita selama 3 tahun ini. Ratna ikut menangis terisak-isak, melupakan semua keangkuhannya di masa lalu. Yunita, ibu mohon, maafkan kesalahan kami. Ibu berjanji akan menjadi mertua yang baik. Kami akan menuruti semua keinginanmu, asalkan kamu tidak memenjarakan Adrian. Tolong kasihanilah kami. Yunita menatap suami dan ibu mertuanya dari atas kursi kebesarannya.
Rasa sakit yang dulu pernah singgah di hatinya kini telah menjelma menjadi keadilan yang mutlak. Hubungan pernikahan 3 tahun. Mas, mengapa kamu baru mengingatnya sekarang? Di mana ingatan itu saat kamu mencengkeram lenganku dan menyuruh petugas keamanan menyeretku keluar layaknya seekor binatang? Di mana rasa kekeluargaan itu, Ibu, saat Ibu merencanakan perceraian karena aku dianggap tidak setara dengan kasta kalian? Yunita berdiri dari kursinya, menopang kedua tangannya di atas meja, menatap lurus ke arah Adrian dengan pandangan yang sangat menusuk. Kalian tidak sedang menyesali perbuatan kejam kalian kepadaku. Kalian hanya sedang menangisi hilangnya kemewahan dan kekuasaan yang selama ini kalian curi dari keringat orang lain. Hukum penyesalan selalu datang terlambat, Adrian. Dan sekarang, saatnya kalian membayar semua harga dari kesombongan itu. Yunita memberi isyarat tangan kepada petugas keamanan gedung yang baru saja masuk. Dengan sigap, 4 petugas tegap langsung memegang lengan Adrian dan Ratna, menyeret mereka keluar dari ruang rapat meskipun Adrian terus berteriak histeris memanggil nama Yunita. Pintu ruang rapat kembali tertutup rapat, menyisakan kesunyian yang bersih dan penuh kemenangan bagi sang pewaris tunggal. Mentari pagi bersinar cerah, menembus dinding kaca reflektif hotel megah berlantai 25 yang kini telah sepenuhnya berganti manajemen. Logo lama keluarga Aditama yang berlapis emas murni di dinding utama panggung telah diturunkan, digantikan oleh lambang korporasi raksasa milik keluarga besar Yunita. Semua jejak kesombongan dan kepalsuan masa lalu telah dibersihkan tanpa sisa. Hotel ini kini berdiri tegak di bawah kepemilikan yang sah, siap beroperasi dengan profesionalisme sejati. Di dalam ruang kerja utama yang terletak di lantai tertinggi gedung, Yunita berdiri menatap pemandangan kota yang membentang luas di bawahnya. Dia mengenakan setelan blazer formal berwarna putih tulang yang anggun, memancarkan aura otoritas mutlak yang tak tergoyahkan. Di atas meja kerjanya yang terbuat dari kayu mahoni mahal, terletak sebuah surat kabar harian. Berita di halaman depan menampilkan foto Adrian dan Ratna yang mengenakan rompi tahanan berwarna oranye, berjalan tertunduk menuju mobil kejaksaan setelah hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara atas kasus penggelapan dana. Istana pasir yang mereka banggakan telah runtuh sepenuhnya ke dalam jurang kehancuran sosial dan finansial. Suara ketukan pintu yang teratur memecah keheningan ruangan. Wijaya melangkah masuk dengan sikap membungkuk hormat, membawa sebuah prasasti peresmian baru yang terbuat dari batu marmer hitam pilihan dengan ukiran huruf emas yang sangat indah. Nona muda Yunita, seluruh jajaran direksi, investor baru, dan awak media sudah berkumpul di ballroom utama, ucap Wijaya dengan nada suara yang penuh rasa kagum. Mereka semua sedang menantikan kehadiran Anda untuk menandatangani prasasti peresmian ini secara simbolis. Hari ini adalah awal baru bagi kejayaan bisnis konsorsium kita. Yunita membalikkan badannya perlahan, menatap prasasti yang kini hanya memuat satu nama tunggal di atasnya, nama dirinya sendiri sebagai pemilik mutlak. Sebuah senyuman manis dan tulus terukir di bibirnya, bukan lagi senyuman dingin penuh misteri yang dia tunjukkan di malam badai itu. Rasa sakit, hinaan, dan air mata di masa lalu telah menguap seluruhnya, berganti menjadi kedamaian batin dan kekuatan yang seutuhnya. Dia telah berhasil mempertahankan martabatnya dan menegakkan kembali mahkota yang sempat coba direnggut oleh tangan-tangan yang culas. Mari kita turun, Pak Wijaya, ucap Yunita dengan nada suara yang sangat jernih dan mantap. Mari kita tunjukkan kepada dunia bagaimana sebuah kerajaan bisnis sejati dijalankan dengan kejujuran dan kehormatan. Dengan langkah kaki yang anggun, mantap, dan penuh percaya diri, Yunita berjalan keluar dari ruang kerjanya. Pintu lift terbuka, membawanya turun menuju masa depan yang cerah dan gemilang. Dia melangkah maju tanpa pernah menoleh lagi ke belakang, meninggalkan semua serpihan masa lalu yang beracun demi memimpin takdir baru yang telah lama menantinya.